to my YouTube channel. Nah, perkenalkan, nama aku Aprilia Yolanda Fasa, aku dari kelas 2L Manajemen SDM. NPM aku 121020812. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi membangun human capital modal manusia berkualitas unggul. Nah, selamat menonton teman-teman. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu membangun human capital modal manusia berkualitas unggul. Materi yang pertama itu mengenai human capital dan manajemen. SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Yang ketiga itu investasi pendidikan untuk SDM unggul. Membangun human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Lalu selanjutnya itu ada variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez pada tahun 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Nah, selanjutnya itu seberapa penting sih manajemen SDM? Nah, sifat SDM selalu berkembang dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antar SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen SDM itu sangat penting. Lalu selanjutnya itu ada penekanan kualitas SDM. Yang pertama itu kualitas spiritual yang meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua itu kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga itu kualitas kekarya yang meliputi faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang B itu faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang ketiga itu faktor luar organisasi seperti memahami nilai sosial dan juga ekonomi. Selanjutnya itu ada kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan SDM yang diperlukan di Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Selanjutnya itu human capital dan manajemen SDM. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Nah, dari human capital dan manajemen SDM terdiri dari beberapa pengertian. Yang pertama itu modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Yang kedua itu pengertian human capital manajemen oleh Gaspers pada tahun 2012. Dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Lalu selanjutnya itu ada pengertian MSDM.
MSDM adalah pengguna dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Selanjutnya itu human capital dan investasi pembangunan SDM, yang dimana itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu standar kualitas, kedua human capital atau modal manusia, yang ketiga itu penempatan SDM, yang keempat investasi SDM. Mempersiapkan generasi emas. Gold Generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat aptitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang.